Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Nilas Luhur, masih dengan aku sendiri, ada Mas Tuying juga sama Mas Tommy. Apa kabar kawan-kawan semua, kawan-kawan Nilas Luhur? Semoga semua dalam keadaan baik. Dan selamat datang juga untuk kawan-kawan yang baru mampir. Kali ini kita akan bahas seperti sesi yang kemarin, masih seksi bebas, Mas Tuying. Mitos ya. Ya, kita akan bahas satu mitos yang memang mungkin di daerah kita dan di daerah lain juga sama. Ada anggapan bahwa mitos tadi ya, bahwa ini tentang gagak, burung gagak. Iya. Jadi kalau burung gagaknya kelihatan itu jarang, tapi suaranya tentu ya. Biasanya kalau di daerah-daerah tertentu, di sini juga masih ada yang menganggap sama. Kalau misalnya malam hari atau di jam-jam tertentu ketika malam gitu ya, itu ada suara gagak, itu ada gagak lewat ya, bersuara Mas Tuying. Itu biasanya sebagai pertanda sesuatu. Iya, apalagi hinggap di atas rumah orang ya. Apalagi nyampe hinggap begitu. Ini pandangannya seperti apa Mas Tuying, apa Mas Tommy? Monggo. Ya sebenarnya sih secara ilmiah gagak penciumannya tajam. Dia mengetahui ada seorang bangkai, dia paham di situ. Bukannya dia mengetahui kematian, tapi kalau ada istilah kata makhluk yang mau meninggal, dia udah mengetahui secara ilmiah. Ya. Gagak udah mengetahui. Artinya bukan dari sisi batin. Dari sisi batin bukan. Secara ilmiah emang iya, gagak mengetahui. Iya. Jadi kalau misalnya memang ada seseorang yang mau meninggal, itu ada gagak, misalnya itu rada wajar, bisa dibilang wajar karena memang dari penciumannya dia tajam. Bisa ya, bahkan kalau misalnya orang-orang yang mau meninggal biasanya kan disertai sakit lebih dahulu ya Mas Tommy. Iya. Jadi dari organ udah berbeda gitu ya. Mengetahui lah pembusukannya mungkin dari daya ciumnya kan lebih tajam tuh gagak. Iya, dan kalau mitos itu berawal dari mana sebenarnya? Awal mulanya seperti itu. Dari ini sih Mas, udah lama itunya kayak apa model apa gitu. Dia seperti yang tadi dibilang, dia mengetahui sebuah kematian burung gagak gitu. Orang dulu kan ada gagak hinggap di rumah. Terus kapan waktunya yang punya si rumah meninggal, karena itu. Jadi itu momoknya bukan satu orang tuh, mungkin dari daerah lain, daerah cerita-cerita. Jadi timbullah mitos itu karena memang sering ada bukti ya. Iya, sebelum ada kematian biasanya ada gagak yang hinggap bersuara seperti itu, 1-2 orang, akhirnya jadi sebuah mitos berkembang di masyarakat ya. Baik. Nah, kalau misalnya dihubungkan dari warnanya gagak tersebut seperti apa Mas? Warnanya agak hitam ya, hitam coklat gitu Mas. Tapi kebanyakan sih hitam ya. Kalau Mas itu dari masyarakat kita kan ya, manusia umum cenderung, walaupun bahasanya nggak ada yang namanya terang kalau nggak ada yang gelap. Tapi orang kan cenderung sukanya yang terang daripada yang gelap, cenderung suka yang manis daripada yang pahit. Ya mungkin warna hitam warna yang menyeramkan. Nah, jadi dipakai oleh golongan hitam lah. Ya kan, kayak di luar penyihir pasti piaraannya itu. Banyak mitos yang berkembang, apalagi di daerah Jawa, istilah kata mau manggil sosok makhluk yang lain pakai sate gagak. Ya, nanti apakah itu benar akan coba bahas perlahan, tapi ini tadi masuk untuk pertanda atau misalnya pertanda kematian itu tetap sebagai mitos ya Mas. Itu sebagai mitos, tapi ada dasarnya karena memang si burung gagak tersebut punya penciuman yang cukup tajam daripada burung yang lain ya. Tapi ini bukan berarti jika ada burung gagak pasti ada kematian, bukan begitu ya. Tapi memang ada kaitannya, memang seperti itu. Nah, terus pemakaian burung gagak itu kan dari warnanya yang cenderung itu biasanya sampai lidahnya kan juga. Lidahnya juga hitam. Berarti mirip kayak ayam cemani ya, seperti itu ya? Iya. Berarti templek semuanya ya. Ya, istilah kata hewan-hewan yang istimewa lah. Hewan istimewa, benar. Biasanya kalau misalnya unsur alam atau hewan atau tumbuhan yang agak berbeda, biasanya memang sesuatu gitu. Iya, dalam agama Islam kita juga dijelaskan kan, burung gagak masuk cerita di dalam Al-Quran. Iya, benar. Kisah dari anak Nabi Adam ya,
betul. Oh iya, Habil dan Qabil. Iya, itu kan pembunuhannya, iya kan? Saat itu dia bingung mau di mana ini mayat Habil. Dikirimlah seorang burung gagak dengan kawannya yang meninggal, dia dikubur. Dicontohkan cara penguburannya. Bukannya simbol kematian, dia malah mengajarkan manusia tentang gimana cara memanusiakan itu. Betul. Menguburkannya, memakamkannya. Bukan hanya di Islam, di Nasrani juga ada kisahnya. Iya, kalau di kita Muslim kan ada bahasa yang namanya tahayul dan yang lain-lain. Ini kan jangan sampai apa yang kita muat seperti ini jadi kita itu mempercayai sebagai tahayul. Enggak, ini cuman membedah riwayatnya aja seperti itu ya. Dan memang ada kaitan karena si burung gagak tersebut memang punya penciuman yang tajam. Dan orang momok lah, jadi momok untuk orang yang dulu-dulu. Padahal kalau memang siang hari atau malam emang kebenaran itu kan makhluk Allah, emang harus lewat ya lewat aja ya kan, nggak ada kaitannya. Kalau ada burung gagak pasti takut lah gitu, kalau ada suara bunyi gitu kan takut lah. Ya baik, nanti akan dibahas mistik belakangan. Ini yang kedua pengen tak tanyain, adakah memang benar orang kan sering menceritakan begini, gagak itu bisa dipakai untuk ilmu tertentu ya, untuk sebagai pemanggil makhluk-makhluk tertentu, misalnya dibikin sate atau apa, seperti apa mas biasanya? Ya biasanya buat bikinnya tuh buat kayak aliran itulah itu mas. Persembahan, sesajen lah. Itu ada ada imbal baliknya secara langsung biasanya? Mirip ya, kayak sate kalong gitu enggak? Iya kan karena makanannya istimewa, kayak kita spesial lah, gagak hitam apa ayam cemani kan istimewa semua itu. Iya, kan kalau misalnya burung gereja atau prit kan di mana-mana banyak ya mas Tuying. Kalau gagak emang spesial, apalagi dibikin sate seperti itu. Kan kita udah pernah bahas di sesi sebelumnya tentang ngetek di makam atau apa. Kalau misalnya di Batam Merah misalnya ada ayam bekakak, itu aja pasti datang orang dikasih persembahan. Mau tahu tempe juga pasti datang orang kasih persembahan, apalagi yang bernyawa ya. Apalagi yang bernyawa, yang punya tulang, apalagi enak banget. Yang unik juga, yang memang spesial, pasti yang datang juga spesial itu. Pasti akan dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Apa ada praktek mirip kayak sate kalong seperti itu mas? Sama aja ya. Tapi mungkin lebih ya. Lebih istimewaan inilah kalau buat yang dialiran. Barang yang susah dicari pasti orang bingungnya lebih istimewa katanya biasanya. Padahal sama aja. Ini karena memang nggak banyak sih yang nggak bisa kita kulik dari tadi ya kemunculan gagak, dan di sini memang bukan, bisa dibilang kalau di tempat kami di sini kan bukan habitat yang ya dulu mungkin banyak. Dulu masih ada. Kalau sekarang kan sini kan jarang. Cuma sekali ada suara jadi momok loh. Nah itu karena jarang banget, akhirnya sekali datang apalagi nemplok dilalai, besok memang ada orang yang meninggal. Iya, apalagi pas suaranya mau maghrib, setelah maghrib itu udah mau. Iya, bahkan dibilang itu bukan burung beneran, malah bisa dibilang jadi-jadian karena memang hari-harinya nggak ada burung itu. Jarang nggak ada. Iya, kalau kita bandingkan kayak di luar negeri itu kan burung banyak banget. Orang di rumah-rumah buat sarangnya juga ada kok. Iya, burung yang cerdas kok burung. Betul. Nah, gimana Mas Tuying? Apa ada cerita-cerita khusus masalah burung gagak yang pernah Mas Tuying alami gitu? Ada sih. Coba ceritakan. Ya waktu dulu sih masih kecil ya, kira-kira berapa harus kurang keras sedikit. Kecilnya seberapa segini? Umur 6 tahun lah kurang lebih kan. Tuh kan ada gagak di atas pohon bambu yang ini. Bambu. Aku sama bapakku kan suara apa gitu kan, kirain suara kucing atau apa gitu kan. Tahu ada suara gagak. Di bawahnya ada sosok makhluk ya? Ada makhluk. Iya, berarti lagi berdiri. Ada gitu, bambu yang nyiur seperti ini, tapi langkung lah gitu. Langkung terpisah dari rombongannya. Iya, benar. Itu ada gagak di atasnya nangkring. Berbunyi. Itu hampir 5 menit lah bunyi itu, terus itu. Di jam berapa Mas waktu itu Mas? Malam lah, jam 8. Jam 8 malam. Berarti kalau misalnya kita duduk di sini posisinya ada di sebelah mana? Di belakang ini belakang ya? rumah. Oke. Persis
di bawahnya ada sesosok makhluk. Hitam. Genderuwo lah. Iya benar. Kalau dulu kirain kayak pohon apa gitu. Gitu loh. Iya, iya, iya. Matanya merah. Mata si makhluk makhluk itu. Tapi di kacamatanya jenengan tentu nggak pakai kacamata, maksudnya dalam pandangan batinnya itu gagak asli apa jadi-jadian, Mas? Yang melihara itu, Mas. Oh, yang melihara si makhluk tadi. Iya. Jadi kayak ada tokek di mana tempat gitu yang gede banget tapi nggak kelihatan ada yang melihara. Gitu. Iya, makanya kita kadang-kadang matiin atau misalnya mainin apa namanya hewan tertentu, emang hewan beneran tapi karena ada yang jaga. Ada yang suka lah. Ya kayak ular, ikan, sama aja. Ya, kebanyakan kalau Ada yang angon lah. Ada yang Dari makhluk-makhluk yang kasat mata. Iya, ada makhluk yang merasa apa namanya memiliki dia itu. ngobatin aja. Iya, berarti aslinya kalau makhluk itu sendiri ya memang makhluk biasa ya. Iya. Iya, betul. Oke, ini keinget kemarin, sesi kemarin kita pernah bahas apa namanya ya, makam yang di Mbah Asnawi. Masih ingat? Terus malam-malam ada suara gagak. Wah, itu kan kenceng banget. Itu ternyata kalau ini gagak asli bukan, Mas, itu, Mas? Asli itu. Itu gagak asli. Asli lewat. Asli lewat. Iya, tapi itu bawa ini ya. Apa sistemnya sama kayak tadi? Si makhluk yang gede itu tadi ada di bawahnya atau gimana? Itu di belakang, makhluknya depan, itunya di belakang. Oh, itu ngiring ya. Iya. Baik, berarti Awal lah. Awal, karena pertanda lah awas minggir gitu kan. Ada yang lewat gitu loh. Ya, berarti kalau memang kita sepakat ya, kita sepakatin aja misalnya burung ini ya rada mistik, bener ya, Mas? Iya. Soalnya kehadirannya itu selalu beriringan dengan hal juga seperti itu. lumayan gede sih, Mas. Hampir kayak burung dara, cuman agak gede dikit loh. Iya, Cara main logika itu burung kematian. benar. Tapi ngapain banyak yang jual di pasar burung? Siapa yang mau beli? Orang burung kematian kok dibeli, kan enggak. Sebenarnya kayak gitu aja. Ya ada mitos, ada fakta itu tergantung penilaian orang masing-masing lah. Iya. Ya itu kembali lagi tadi, mungkin karena dari bentuk fisiknya yang semacam itu juga mungkin berpengaruh ya. Iya. Semua hampir legam semuanya. Itu legam itu serem bagi orang-orang umumnya seperti itu. Iya. Terus suaranya juga bukan yang nyaring yang ini, tapi memekakan telinga. Ya, Ngagetin. Dan kalau saat ini mungkin udah jarang sekali, habitatnya udah mungkin terusik, tapi kok muncul ketika mau ada sesuatu. Nah itu akhirnya jadi nyambung begitu loh. Oke, ada cerita yang lain, Mas, mungkin? Cerita ada sih satu lagi. Ngomong aja, Mas. Iya. Ya waktu ngobong bata juga ada itu loh. Bakar bata juga ada. Ya kayak gitu juga, Mas. Ini beriringan. Dengan makhluk iya, sama itu juga. Tapi ya istilahnya bisa dibuktikan secara ilmiah, secara mata batin juga emang ada. Iya. Tergantung penilaian masing-masing. Iya. Benar-benar. Jadi terkadang sesuatu yang dikatakan mitos memang karena pembuktiannya secara ilmiah itu ada secara batinnya ada kan, jadinya iya, kompleks. Balik lagi ke diri kita masing-masing. Diri masing-masing. Paling tidak dengan adanya misalnya ada pertanda seperti itu ya, kita lebih mawas diri ya, lebih hati-hati, banyak berdoa seperti itu ya, Mas. Bukan berarti takut sama si ini. Ya kan? Ya kayak kayak sesajen minta ayam cemani harganya berapa? Sesajennya buat apa? Iya, betul. Masa buat nyantet orang dengan puluhan juta? Sayang amat, duitnya diolah aja ya. Iya. Buat usaha. Benar. Membunuh orang, entar orangnya juga bakal mati sendiri. Iya. Ngapain dilakuin? Ya, benar. Lagi pula untuk yang seperti tadi, misalnya aku mau ngomong apa tadi, burung gagak yang semacam tadi sebuah pertanda kematian, terus kita jadi takut, jadi ngeri. Padahal kalau misalnya ada kayak gitu kan kita jadi, oh itu ada burung itu. Biasanya kata orang tua begini, bukan berarti mentahayulkan ya, tapi paling nggak kita jadi banyak eling, banyak doa. Terus kira-kira keluarga kita sekarang ini ada posisi di mana, kita doain keluarga seperti itu ya, Mas? Iya, berarti kalau burung itu lewat, oh ini ada yang mati, ya berarti kita punya iman. Iya, siapa tahu kan. kita. Betul. Berarti layaknya kalau aku padu-padankan seperti kayak gini, misalnya mau hujan tentu biasanya diawali sama petir, petir ada gerimis gitu ya. Iya.
Jadi kita Tanda lebih lah. berjaga-jaga, kita mau keluar harus nyediain payung seperti itu ya Mas ya. Iya. Jadi bukan masalah ini Mistiknya tahayulnya lah. banyak, enggak seperti itu. Ada yang bisa kita obrolin lagi Mas tentang gagak? Ya, Cukup sih kayaknya. Cukup ya, nggak Iya. terlalu banyak ya. Banyak sisi baik dari seorang burung gagak. Dia mencontohkan cara mengumpulkan manusia. Betul. Dia hewan yang penurut, tapi sekali dia dimusuhin, ditakalin, dia bisa galak, Bisa bisa galak. menyerang. bisa menyerang dan berkelompok lah. Dia juga burung yang sangat pintar kok, Benar, termasuk burung yang cerdas. cerdas. Ya banyak filosofinya juga sih. Iya, di dalam Quran juga dijelasin semua burung gagak itu kayak apa. Baik, kalau sekarang ini kita nyari burung gagak ya di alam agak susah. Di pasar burung banyak, Pasar burung banyak tapi harganya selangit. Iya, padahal bunyinya gitu doang ya. iya padahal bunyinya seperti itu. Baik, ini Nakut-nakutin lah. kayaknya cukup ya kalau Ya. tentang burung gagak. Semoga apa yang kita sampaikan bisa ada nilai balik di balik itu semua, dan apa yang kita sampaikan misalnya ada sesuatu yang baik, tentu ini datang dari Allah SWT, dan jika ada penyampaian kita, kata-kata kita, pemikiran kita kurang berkenan di hati dan mata telinga kawan-kawan, mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, dan selalu diberikan yang terbaik oleh yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.